Halo teman-teman juga, serta Bapak Ibu guru sekalian. Selamat pagi, selamat malam, selamat siang. Nama saya Vincent Alexander Selino, saya dari kelas 11A. Saya NIS 164. Nah, saya akan menjelaskan tentang bab 4 ini. Nah, bab 4 ini sudah menjelaskan tentang hasil eleksi yang telah dilakukan bersama. Nah, pilihan ini tentu sangat baik. Nah, apa sih bab 4 itu isinya? Nah, yaitu yang pertama, pada akhir proses seleksi ini berlangsung berbagai level serikat selama 16 bulan ini. Nah, udah ada 16 bulan di sini. Nah, preferensian kerasulan universal kepada Bapa yang suci itu apa sih? Nah, yang pertama itu menunjukkan jalan menuju Allah melalui latihan rohani dan diskresi. Nah, yang kedua, dalam putusan rekonsiliasi dan keadilan serikat akan berjalan bersama dengan orang miskin, orang-orang terbuang, dan orang-orang yang matanya dirampas. Nah, yang ketiga, itu menemani kaum muda menciptakan masa depan yang penuh dengan harapan. Nah, yang keempat, itu yang ketiga ya. Yang keempat ini bekerjasama dalam merawat bumi rumah kita bersama. Itu dari preferensian kerasulan universal kepada Bapa yang suci. Nah, kita lanjut ke yang A, yaitu menunjukkan jalan menuju Allah melalui latihan rohani dan diskresi. Nah, apa sih isinya? Yaitu merasakan adanya kebutuhan mendesak untuk mengatasi sekularisme gaya baru dan nostalgia, ekspresi budaya dan masa lalu. Untuk itu, bertekad bersama dengan gereja yang juga merasakan bahwa sekularisme justru menjadi tanda zaman yang memberi kesempatan untuk memperbarui kehadiran kita di jantung sejarah manusia. Nah, kita lanjut yang ke B, yaitu dalam putusan rekonsiliasi dan keadilan serikat akan berjalan bersama orang-orang miskin, orang-orang terbuang, dan orang-orang yang martabatnya dirampas. Nah, apa sih isinya itu? Nah, yang pertama itu jalan yang hendak tempuh bersama orang miskin adalah jalan yang memajukan keadilan sosial sehingga struktur ekonomi, politik, dan sosial yang menyebabkannya adanya ketidakadilan dapat kita ubah. Nah, jalan ini menjadi dimensi penting untuk melakukan rekonsiliasi pada tatanan individu, komunitas, dan budaya antara satu dengan yang lain, dengan alam, dan dengan Tuhan. Nah, kepedulian kita terhadap masyarakat, adat, atau suku asli, budaya mereka, dan hak asasi mereka menepati ruang khusus dalam komitmen kita untuk mewujudkan rekonsiliasi dan keadilan dalam semua dimensi hidup mereka. Itu dari dalam putusan rekonsiliasi dan keadilan serikat. Nah, yang ketiga, yang kecil itu yaitu menemani kaum muda menciptakan masa depan yang penuh harapan. Nah, apa sih isinya? Yaitu orang muda terus membuka diri terhadap masa depan yang penuh harapan untuk menciptakan kehidupan dan bermanfaat yang bermartabat serta berdamai dan selaras dengan alam. Dari orang muda dan dari sudut pandang mereka lah kita terbantu untuk memahami dengan lebih baik perubahan besar yang sedang kita alami ini kan, dan kebaru-baruan yang penuh harapan. Itu dari menemani kaum muda. Nah, yang keempat ini, yang kedua itu bekerjasama dengan dan merawat bumi rumah kita bersama. Itu yang D. Nah, isinya yaitu kerusakan yang terjadi pada bumi juga merupakan kerusakan yang terjadi pada kelompok paling rentan. Misalnya, masyarakat adat, petani kecil yang dipaksa berpindah, dan penduduk pinggiran kota.
Kerusakan lingkungan ini diakibatkan satu, sistem ekonomi yang dominan menimbulkan kerusakan lintas generasi. Nah, kita bertekad untuk berkolaborasi dengan orang lain dalam membangun model kehidupan alternatif yang didasarkan pada penghormatan terhadap ciptaan dan pembangunan berkelanjutan yang mampu menghasilkan barang-barang yang jika didistribusikan secara adil dapat menjamin kehidupan yang layak bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini. Melestarikan kehidupan secara berkelanjutan di muka bumi adalah tanggung jawab moral manusia yang memiliki sifat dan nilai etis spiritual sangat mendalami itu. Bersama juga harus memuat partisipasi dan menganalisis masalah secara mendalam dan harus mampu menggerakkan refleksi dan diskresi yang membimbing kita mengambil keputusan untuk memulihkan keseimbangan ekologis. Nah, disitulah isi semua dari bab 4, yaitu tentang nilai-nilai untuk universal kepada Bapa Suci dari prevensian kerasulan. Jika ada salah kata maupun kekurangannya, saya minta maaf dan sekian dan terima kasih.